Selamat datang dalam podcast Polisi Oh Polisi. Kami ada untuk membahas tentang polisi, pekerjaan polisi, dan permasalahan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa yang saya hormati, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan topiknya adalah kasus Sambo dan rekomendasi HAM. Saya ingin bertanya kepada Mas Bekto. Bagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM kepada penyidik Polri dalam kasus Sambo? Ya, Mas Naryono, kalau dilihat dari pernyataan Bapak Kapolri, ingin transparan, ingin melibatkan pengawas eksternal itu kan bagus. Ya. Ini menunjukkan kerjasama antara Polri, kemudian ada Komnas HAM, kemudian ada Kompolnas. Ya. Ini dibuktikan oleh Komnas HAM. Dia memberikan rekomendasi. Ya. Rekomendasi itu ada dua tahap. Ya. Ya, ini yang saya baca di televisi nih, yang saya lihat di televisi. Yang pertama memberikan rekomendasi terkait bahwa telah terjadi extra judicial killing. Jadi Ya. ada pembunuhan yang tidak sah. Ya. Ya, kan gitu. Yang kedua, tidak ada tindak pidana kekerasan karena dari pihak keluarga menyebutkan bahwa itu dianiaya dulu, disiksa dulu dan sebagainya. Yang ketiga adalah ada kesalahan dari pihak Polri bahwa terjadi penghalang-halangan penyidikan, obstruction of justice. Itu bahasa Inggrisnya susah kadang-kadang mulut itu. Yang kedua adalah mengenai rekomendasi ada 4. Ya. Jadi dua kali ya? Dua kali ya? Jadi Dua rekomendasi ada 2 tahap, siang dilanjutkan lagi bahwa minta supaya Polri menindaklanjuti penegakan hukum itu dapat dan parsial, bebas dari intervensi polisi, harus mandiri. Iya. Ya, dan berbasis scientific investigation. Iya. Itu rekomendasi versi yang kedua. Kemudian ini yang membuat heboh lagi adalah karena Komnas HAM meminta Polri menindaklanjuti kaitannya temuan Komnas HAM terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ini bikin heboh, bikin heboh oleh masyarakat, demikian juga oleh keluarga korban dan pengacara keluarga korban. Yang ketiga adalah menindaklanjuti, jangan hanya polisi bekerja pelanggaran disiplin saja, pelanggaran kode etik saja, tapi juga kalau ada pidananya harus diproses secara pidana, ya. Kemudian yang keempat yang saya ingat adalah bahwa Komnas HAM minta supaya Irsus itu memeriksa etik kepada setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Itu diperiksa betul secara etik. Ya. Jadi ini yang pertama kita berpikir positif, itu baik-baik saja dan sebagainya. Tapi aneh, Mas. Ya, ini di mata saya Komnas HAM itu kebablasan. Ya, ini di luar dari tugas dan fungsinya. Apa yang dilakukan itu merupakan tugas dan fungsinya. Ada apa? Ini juga harus perlu kita pertanyakan, Mas. Gitu, Mas. Iya. Baik. Masih berlanjut ke Komnas HAM, saya ingin menanyakan ke Mas Arianto, mengapa Komnas HAM terkesan terlalu jauh mencampuri proses penyidikan? Istilahnya tadi kebablasan tadi ya. Ya, kebablasan. Gitu kan. Mungkin jadi begini, kalau saya bagaimana saya gitu, juga ini kaget juga tuh melihat kiprah Komnas HAM ini ya. Ini kemarin tuh kok kayaknya kayak menjadi detektif swasta di Indonesia baru ini. Setahu kita kan ya, Komnas HAM itu adalah suatu lembaga ya yang untuk menjamin apakah HAM di Indonesia itu berlaku dengan baik atau tidak. Pertanggung jawabnya pada masyarakat internasional kan gitu kan. Dan kedua, apabila terjadi HAM berat, maka disitulah Komnas HAM itu kemudian baru langsung terjun gitu kan. Iya. Secara garis besar kan kayak gitu ya.
Ya. Nah kemarin Komnas itu kenapa ikut di dalam penyidikan ini? Kan dia yang diajak oleh Pak Kapolri. Pak Kapolri itu mengajak Komnas HAM, ayo ikut sama-sama menyidik supaya ini dijamin transparan kan gitu. Karena kan publik sudah nggak percaya sama polisi kan. Kemarin menebar kebohongan. Nah sekarang ini oke lah kita melakukan penyidikan bersama Komnas HAM boleh ikut. Kan dengan gentle Komnas HAM ngomong, wah oke saya ikut tapi saya di luar. Saya punya cara tersendiri kan gitu. Iya, Saya pikir waktu itu ya oke lah, bagus nih Komnas HAM. mau Dia mandiri lah gitu ya ya. dia tidak ikut-ikut dalam penyidikan. Tapi yang terjadi yang apa ya? Lu kok Komnas HAM kok jadi mendikte polisi, Iya, menuntut mana buktinya sampaikan pada siapa. Karena saya sudah dalam tim khusus. Iya Pak, kita ini Senin kita harus menyiapkan bahan-bahan hasil rekaman ini kepada Komnas HAM. Loh ini dari mana nih pasalnya? Jadi gitu Mas, sebenarnya bayangan kita ya. Komnas HAM itu tadinya kan kalau memang diduga ada pelanggaran HAM, dia akan meliti itu. Benar nggak ada terjadi pelanggaran HAM? Kalau sudah tidak ada ya sudah dia monitor aja, dia ngomong sama publik, oh enggak ini pelanggaran biasa gitu sehingga kita tidak perlu ikut campur. Tapi yang dijadikan apa? Besok kita akan manggil ini karena tidak datang. Dia mengaku begini, jadi kesimpulan kami adalah begini. Apalagi tadi kemudian memberikan saran pada polisi supaya melakukan gini nih. Loh, dia itu apa peranannya kan gitu kan? iya, Bahkan itu contoh lagi ya, ketika dari pengacara korban itu kan ngomong bahwa ini si Pak Yosua ini udah dianiaya dari Magelang sampai ke Jakarta kan gitu kan. Jadi udah di jalan udah kayak gitu dia udah ketakutan gitu. Ternyata apa? Dari minta supaya CCTV itu dikumpulkan kan gitu kan. Akhirnya dikumpulkan benar kan oleh polisi kan. iya, Dari Magelang berapa CCTV itu rekam apa disita. Tiap tahu-tahu tuh yang rilis Komnas HAM bahwa ini dari sini, ternyata bahwa itu masih hidup di sini. Saya waktu itu tanya-tanya loh, ini Komnas HAM kapan nyitanya kan gitu. iya, Ternyata barang itu kan yang disita oleh polisi. iya, Tapi yang menyampaikan oleh Komnas HAM. Itulah yang terjadi ya. Jadi Komnas HAM yang tadinya kira-kira hanya ingin melihat apakah ini terjadi pelanggaran apa tidak, tapi kemudian info dalam sampai menyelidiki sampai mendikte mengenai penyidikan dan sebagainya itulah kira-kira itu banyak dikritik orang banyak ya di DPR suka mengatakan gitu. Saya dulu udah mengkritik juga, cuman dulu tahan-tahan karena Komnas HAM kan bantu polisi nih, selama ini polisi nggak pede itu. iya, iya, Ya, oke lah, tapi ya sekarang akhirnya kayak gitu kebablasan. Tapi ini perlu diluruskan kan gitu kan. iya. Jangan Kemudian sampai yang kayak gini tadinya ini jadi mungkin presiden nanti mungkin gitu. yang tadinya semangatnya ingin mengawal atau mengawasi supaya penyidikannya ini terbuka, tapi kok malah kayak jadi penyidik gitu ya? Ya itu melebihi penyidik itu malah Oh detektif iya, kan itu. Seolah-olah atasannya penyidik. Iya iya, gitu mendikte gini 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 ngasih rekomendasi harus begini. Itulah kira-kira baik, seakan-akan dia mencampuri penyidikan. baik, baik. Kemudian gini, apakah rekomendasi dari HAM itu mengikat kepada penyidik dan memang sepenuhnya harus dilaksanakan oleh penyidik? Gimana, Mas? Betul. Ini tergantung sama penyidik. Iya. Ya, artinya penyidik bisa mengikuti itu, bisa tidak. Mhm. Kalau berbicara aturan, Ya, penyidik itu bekerja harus profesional dan mandiri, Mas. ya, Profesional itu dia memang ahli di bidangnya, itu dia berdasarkan penyidikan berdasarkan scientific crime investigation, ya, penyidikan dengan kaidah-kaidah ilmiah iya, dan sebagainya, ya. Mandiri tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. iya, Boleh dipengaruhi oleh orang lain itu adalah tidak terpengaruh oleh rekomendasi Komnas HAM, iya, ya, termasuk tidak terpengaruh oleh yang ada di dalam masyarakat ini. Karena iya, kenapa? Penyidik itu tugasnya adalah membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangkanya. Membuat terang perkara itu tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh Komnas HAM. Jadi Jadi apa? eh Kerjanya penyidik itu tidak dipengaruhi atau diatur oleh kerjanya Komnas HAM, termasuk apa yang bergulir di media sosial, gitu kan? betul, Mas, karena apa yang harus dilakukan oleh penyidik itu fakta-fakta hukum apa? Ya, Fakta hukum itu tidak bisa bohong. iya, Ya, kalau tersangka, kalau saksi, ya, atau iya, penyidiknya bisa bohong, iya, lawyernya bisa bohong, tapi iya, kalau fakta hukum tidak bisa iya. bohong, itu harus kita catat.
patokannya tetap pada fakta hukum yang Fakta ada. hukum yang Itu ya, aturannya demikian. ya. Oke, kita lanjut sekarang. Apa sebenarnya tugas dari Komnas HAM? Saya, monggo, Mas Beto, monggo, Mas Enggak Beto. saya itu, Oh, kata saya. iya. Urutannya Monggo. nanti marah. Serius. Nanti Jadi kacau kalau yang lagi nanti. ditanya Mas Beto terus, nanti Ya ini ya nanti Mas susah Arianto nanti. ya. Saya udah Ya, nyiapkan jawabannya. Nanti ya. hilang. Monggo Mas Arianto. Jadi ini tugas Komnas HAM itu rumusannya ada dalam pasal di Undang-Undang Komnas HAM ya itu. Iya, Seingat saya intinya itu dua, Mas. Komnas HAM itu bertugas menjamin bahwa mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia ini. iya, Apakah betul-betul dijamin apa tidak gitu. Itu iya, sebagai kredibilitas daripada bangsa Indonesia itu patuh pada iya, mengenai masalah HAM. Yang kedua, membina lah iya, pemahaman HAM di Indonesia ini. iya, Nah, makanya itu dalam rangka itu tugasnya antara lain yaitu mengadakan penelitian undang-undang apakah itu sesuai dengan undang-undang sesuai dengan HAM apa tidak, kemudian mengadakan penelitian kepustakaan mengenai studi HAM dan sebagainya. Jadi intinya gitu, Pak. Jadi dan kemudian yang eksplisit adalah kalau ada terjadi suatu kasus yang diduga ada pelanggaran HAM, maka dia wajib untuk melakukan penelitian itu ngecek lah itu iya, betul-betul ada HAM apa. Kalau dia cuek nanti kan dia dianggap wah ini HAM di Indonesia nggak bagus, makanya dia harus aktif kan itu. Makanya kemarin dia aktif itu udah bagus menurut saya. Tapi yang jelas ya kalau itu bukan pelanggaran HAM berat ya dia sebatas pada melihat, meneliti dan sebagainya untuk menjamin bahwa prosesnya itu dilakukan secara istilahnya dia itu fair fair trial gitulah. Jadi suatu penyidikan ataupun proses penegakan pidana ya, yang adil, yang terbuka, iya, yang benar lah gitu, yang tidak pakai berkeadilan. ditutupi kan. Dan yang kedua, apabila dia ada pelanggaran HAM berat, maka dia wajib untuk mengangkat itu, kemudian memaksa itu, kemudian nanti untuk dikerjakan di pengadilan. Kira-kira tugas pokoknya itu sebetulnya gitu ya. Jadi Iya, tidak sampai kepada harus menganalisis suatu kasus gitu kan. Dia kan nggak punya kewenangan nyita juga tidak ada, kewenangan menyidik, kewenangan itu memeriksa sebenarnya juga ada, tapi itu hanya untuk mencari keterangan kan kayak itu. Tapi bukan memeriksa untuk dalam rangka penyidikan. Nah, kemarin itu kan yang dikerjakan memeriksa dalam iya, rangka penyidikan, mencari iya, unsur-unsur apalagi patut diduga keras ada apa tuh pelanggaran pelecehan sehingga polisi supaya mendalami itu wah jadi orang bingung kan iya. itu kira-kira Baik. gitu. Saya lanjutkan lagi nih. Dari ini mungkin saya sambung ke Mas Beto ya. Ya. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Kok sampai terjadi keterlibatan HAM sampai segitu dalam? Apa sebenarnya, Mas Beto? Ya, karena ini kasus ini sejak awal kejadian itu sudah sangat menghebohkan. Iya, Diprotes masyarakat kanan kiri, termasuk kita kan protes iya, kejanggalan itu, iya, ya. Sehingga Pak Kapolri itu perlu dukungan kepada siapa? Untuk penyidikan ini ikutkan Komnas HAM, iya, ikutkan Kompolnas dan iya, sebagainya, dan itu betul. Tapi saya juga nggak habis pikir ini, Mas. mm-mm, Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa? Ya, yang pertama coba kita lihat. Segera setelah kejadian itu Pak Ferdi Sambo tuh menghubungi salah satu anggota Komnas HAM. mm-mm, Ini apa? mm-mm, Apa kaitannya Pak Ferdi Sambo menghubungi salah satu anggota Komnas HAM? Nangis-nangis. mm-mm. Yang nangis siapa tuh? Ya, Sambo. Oh, sama. Termasuk menghubungi Kompolnas. Iya, Ya, itu sudah bukan rahasia lagi. Itu kita semua tahu, ya. Yang kedua, ini Komnas HAM itu terlalu banyak ikut campur dalam proses penyidikan ini. iya, Yang penting Komnas HAM itu kan ini pelanggaran HAM atau tidak. Kalau ini pelanggaran pidana, ya sudah. mm-mm, Ini urusannya penyidik. Bukan dia terus, maju ke tampil istilah saya. mm-mm. Ya, Maju ke tampil. maju ke tampil. Pengennya maju ke tampil. Ini aneh, ya. Ya, di mana Komnas HAM itu barangkali ya, barangkali kemungkinan lagi lupa ya bahwa tidak semua hasil penyidikan itu boleh disampaikan kepada Publiknya. publik. Ya. Bunyinya adalah hal yang dikecualikan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu adalah proses proses penyidikan.
Termasuk proses penyidikan tuh apa? Lah itu CCTV, ya. Itu yang menyebarluaskan Komnas HAM. Hmm. Apa Komnas HAM yang menemukan itu? Enggak, yang menemukan penyidik. Yang nyita penyidik. Ya menemukan itu penyidik. Diserahkan kepada Komnas HAM. Komnas HAM yang Menerangkan, menerangkan itu kepada menganalisis. masyarakat. Ini bikin kita bingung. Kita yang mantan-mantan polisi itu kan bingung, Mas. Gitu, Mas, kira-kira, Mas. Bingungnya kenapa polisi diem aja gitu. Ya. Polisi kenapa diem aja gitu. Ini masih saya lanjutkan ya, tadi langsung aja Iya. ke Mas Arianto tadi. Ya terkait apa yang disampaikan oleh Komnas HAM tentang khususnya CCTV ya. Dijelaskan begini, dijelaskan gini. Mohon Mas Arianto menanggapi deh. Kok Saya sampai sendiri ya, juga kita ini, tahu ini saya kelebihan tapi gimana saya sih? ini Itu saya aturannya yang gimana saya sih? yang polisi ya Mas ya. Yang polisi juga bingung nih, kenapa kok itu bisa sampai terjadi ya gitu ya. Ini rekaman CCTV itu kan diminta oleh dulu itu yang nyarankan kan suruhnya sih itu yang pengacara itu yang wah banyak rame-rame banget itu. Ya, Bener dikumpulkanlah semua gitu. Nah, kemudian kan informasi itu kan jelas yang mengumpulkan kan polisi, disita oleh polisi kan gitu kan. ya, Ini 2 kali nih Komnas HAM itu merilis suatu dan menganalisis mengenai apa itu? Mengenai CCTV ini, yaitu CCTV antara dari Magelang sampai Jakarta, ya, di mana dia simpulkan bahwa kesimpulannya adalah mengecewakan masyarakat karena ternyata masih hidup gitu kan di sana gitu. Jadi nggak benar itu apa yang didalilkan oleh pengacara ini kan, pengacara korban kan Yosua gitu. Nah, akhirnya akibat dia menyatakan itu masih hidup, Komnas HAM dianggap wah itu Komnas HAM sekarang sudah berpihak pada polisi kan gitu. Publik kan kayak gitu yang terjadi ya. ya. Tapi yang saya herankan adalah kenapa temuan yang nyita polisi dan ini adalah mestinya penjelasan ini kan disampaikan pada polisi ya. Itu suatu apa tuh peluru yang bagus untuk menangkal apa provokasi daripada advokat itu. Tapi mau malah disampaikan kepada Komnas HAM yang suruh ngomong. Ketika saya tanya, Ya. Pak, nanti kalau kita sampaikan langsung, kita ini sekarang lagi dibully sama rakyat, nggak dipercaya. Itu kalau saya gitu. Ya. Saya pikir loh kok sampai segitu nggak pedenya kan gitu kan. Diserahkan pada Komnas HAM. Nah, Komnas HAM merasa dapat panggung ya senang dia menari-nari di atas itu, menarik partisipasi masyarakat banyak gitu ya. Iya. Nah, itu juga termasuk kemarin ini pada waktu rekonstruksi ya, kita melihat rekonstruksi saja ya. Kan itu kan sepotong-sepotong, kita nggak ngerti apa yang direkonstruksikan itu. Iya. Apa? Karena apa? Karena polisi kelihatannya juga masih memilah-milah mana yang perlu dipublikasikan pada publik gitu ya, mana yang nggak perlu kan, sehingga dalam rekonstruksi pun sangat terbatas. Kalau yang bangsa agak-agak susila itu kan cuma nggak sampai diperagakan gitu kan. Iya. Nah ini saya habis itu melihat rekaman yang dipaparkan oleh Komnas HAM ketika rekaman di dalam itu mas, begitu sebelum terjadi gini, waduh, tapi kemudian ini kok kayak jadi saya masukkan ke BL tadi. Saya nggak habis pikir, nih kok kayak gini kok bisa justru yang memaparkan polisi gitu loh. Iya. Komnas HAM, kenapa nggak itu dipaparkan polisi waktu rekonstruksi itu? Ini loh Pak, yang terjadi kayak gini, terus sekarang nggak gini. Itu kan menurut saya lebih bagus ya gitu ya. Iya, Ini harus sama, paparkan aja polisi apa adanya, apa yang ditemui. itulah yang kita tanyakan. Ini Tapi kan namanya proporsional. itu yang sampai sekarang polisi kan masih punya pikiran mas ya. Iya. Yang kayak gitu itu nanti akan disampaikan di pengadilan. Kayak gitu selama ini selalu gitu. Padahal Pak, rakyat menunggu apa perkembangannya. Tapi perkembangan itu yang detail itu justru disampaikan oleh LSM, oleh advokat, oleh Komnas HAM dari bukti yang dikumpulkan oleh polisi. Ini kayak gini, mosok nggak disadari ya gitu ya. Saya mudah-mudahan ini pengalaman bagus lah untuk polisi ya gitu ya. Untuk mencoba rethinking itu masalah bagaimana mengendalikan media itu, bagaimana memberikan penjelasan pada masyarakat dan bagaimana cara menegur kalau seandainya terjadi instansi lain yang membocorkan rahasia yang mestinya ditip gitu kan. Itu kira-kira yang terjadi kayak gini mas. Jadi akibat daripada proses yang kita sendiri juga tanda tanya bingung, nggak heran kalau masyarakat lain juga bingung. Kira-kira gitu. Iya. Barangkali saya nambah sedikit mas. Monggo. Kan masyarakat Indonesia itu kan banyak yang suka sepak bola. Iya. Jadi ibaratnya yang dilakukan oleh Komnas HAM, termasuk Polri, ya itu melanggar apa tuh garis penalti itu. Iya. Apa namanya mas? Offside. Offside. Kok Komnas HAM-nya terlalu maju melanggar
aturan yang seharusnya dia pegang. Ya, Ya, polisinya juga begitu. Yang melewati batas kewenangan lah gitu. polisinya yang punya data yang harusnya memilah-milah mana yang boleh diberikan kepada masyarakat Iya, dan yang tidak boleh iya, dengan alasannya itu diatur di dalam keterbukaan informasi publik, tapi malah diserahkan kepada Komnas HAM. iya, Ya, dan itu diprotes loh oleh Kompolnas, nggak iya. digubris. Alasannya Kompolnas tidak dipercaya, polisi tidak dipercaya, yang dipercaya Komnas HAM. Ini yang harus Iya. kita kritisi masalah ini. Iya. Ya Itu Mas. kita Ya. luruskan lah, Itu bukan ya. dia Ya. supaya masyarakat tidak ngambil ini. Oh, memang harusnya kayak gitu kan gitu. Nanti dari presiden belakang repot kan kita kan. Loh, terus yang benar yang mana? Akhirnya kan gitu. Ya. Saya rasa untuk perbincangan kali ini kita cukupi. Sebelum saya ambil putusan, mungkin saya bisa ya menyampaikan satu ungkapan gitu ya. Nggak persis nyambung dengan HAM sih, secara umum aja gitu. Jadi kesempatan saya beranggapan bahwa Allah telah memberi kepada Polri satu pintu melalui kasus Sambo ini agar polisi berbenah diri, memperbaiki kondisinya supaya ke depan nanti semakin baik, semakin baik. Saya rasa kesempatan ini jangan disia-siakan oleh Jadi Polri. momentum untuk Ya, perbaikan. Momentum, betul. jangan disia-siakan. Nah, Segera lihat mana pejabat-pejabat apapun pangkatnya, apapun jabatan yang sudah kurang baik, diganti dengan yang baik masih banyak kok. Belum kelihatan. Iya, karena belum dapat kesempatan. Mungkin itu tambahan ungkapan dari hati kecil saya ini. Selanjutnya, dari obrolan kami ini, saya mengambil kesimpulan yang pertama bahwa keikutsertaan Komnas HAM di dalam penyidikan ini yang namanya pengawalan itu memang positif untuk keterbukaan. Namun demikian, kalau sudah semakin dalam, namanya kebablasan, melewati garis kewenangannya. Nah, kemudian polisi tentunya diperlukan untuk lebih tidak segan-segan untuk menyampaikan apa adanya. Jangan menunda-nunda. Demikian. Dan yang terakhir ini adalah harapan semoga Polri yang milik masyarakat ini semakin baik ke depan. Demikian obrolan kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak podcast kami. Silahkan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda.